Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam segera ke Mekah. Kenceng bener aminnya. Roman-romannya kepengen bener ya. Hayang ke Cidak, hayang ke Mekah, umroh, haji. Udah punya duitnya belum? Selamat bermimpi. Udah punya dua uangnya kan yang belum berangkat. Hayang ke Mekah dan doa ajis. Tapi mohon maaf Bu, punten, ukuran haji atau berumroh tidak diukur dengan secara materi. Haji ataupun berumroh tidak diukur dengan secara finansial. Haji ataupun umroh tidak diukur dengan secara harta kekayaan. Haji atau umroh ukurannya bukan karena kedudukan, pangkat, dan jabatan. Kalau seandainya ukuran haji atau berumroh ukurannya adalah kekayaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan, maka layak orang-orang yang kaya, jalma-jalma anu benghar, yang punya kedudukan, pangkat, dan jabatan, layak melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi kan kenyataannya tidak. Banyak orang-orang yang kaya yang tidak mampu berhaji atau umroh, betul? Loba teh jelema beungharan itu bisa bunga haji. Lain kudu mampu lah itu boga ongkos. Karena apa? Karena apa? Karena bukan masalah vaksin. Karena ini tidak ada tidak ada azam. Sebab ukurannya mohon maaf, walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, secara syariat kita tidak mampu untuk bisa berangkat ke sana. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil buat Allah. Tidak ada yang gak mungkin buat Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kepada satu urusan, satu perkara, cukup Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya tatkala Allah berkehendak kepada satu urusan, satu perkara, maka cukup Allah katakan kun jadilah, fayakun maka jadi. Itu semuanya berkat kehendak Allah. Karena Allah itu memiliki 20 sifat yang wajib dimiliki Allah. Mustahilnya ada 20, jaiznya mana sifat Allah yang dimiliki wajib oleh Allah? Yaitu pertama, wujud kilam. Ada yang muridun, ada yang muridan, ada yang dinasabkan, ada yang diropakkan. Nu mana nu bener Pak Ustad? Dua-duanya geban. Anu bener muridan ongko, muridun ongko. Jadi keder. Namun awalnya dinasabkan, patahkan semuanya. Namun muridan terus, kodiron terus sampai mutakaliman. Ini mah ada muridun ke sana, ada mutakalimun, ada yang mutakaliman. Jadi gitu ya. Anu bener mah eta
Jadi Allah memiliki sifat itu 20 sifat. Di antara sifat Allah itu ada sifat qudrat dan iradah. Allah maha mau, Allah maha punya mau, Allah maha berkehendak. Sesuatu yang sudah dimaui oleh Allah, sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah, pasti ini akan terjadi dan pasti akan terrealisasi. Cek ini naon sih terrealisasi? Cek urang mah bahasa urang mah maujud, junun. Cek kalau tanya, mual junun, mual maujud, mual terbukti kalau sesuatu perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berarti gerak hidup kita ini hakikatnya adalah semua berkat qudrat iradat. Kita bisa hadir di sini di tempat kiai kita ini maulid, termasuk saya yang duduk di atas ini semuanya berkat qudrat iradat. Kalau bukan karena qudrat iradat Allah, tidak akan mungkin saya bisa duduk di atas panggung ini, termasuk ibu-ibu juga yang ada di bawah. Berarti gerak langkah kita, hakikat hidup dan kehidupan kita ini semuanya adalah berkat qudrat dan iradat Allah. Maka yuk kita yakini apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, termasuk mungkin kita berazam, berpunya cita-cita, boga kahayang ingin melaksanakan rukun Islam Islam yang kelima, berhaji atau minimal berumrah. Kita minta kepada Allah dengan berkat qudrat dan iradatnya kita bisa diberangkatkan ke tanah suci Makkah. Amin ya Rabbal. Saya angkat tangan sekali lagi, mari sama-sama kita aminkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di siang hari ini doa kita, keinginan kita, ajam kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam pada hari ini semuanya bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i di Bukit Safa wal Marwah, mabis di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, pulang dari Mekah hidup tambah barokah, bisa kabeli mobil, kabeli imah, kabeli sawah, yang jadi suami istrinya nambah. Ulah. Ini yang amin kenceng terakhir kayaknya yang bagian dalam bapak-bapak. Tapi ayahnya melalaunan sirine nyahuan pemujikanan. Ibu-ibu ada yang diceplosan tadi amin. Nah, ini. Jadi jangan salahin saya. Mohon maaf. Tatkala doa dipanjatkan kepada Allah, doa itu diaminkan lebih daripada 40 orang, doa ini diijabah. Betul. Sekarang saya mau tanya, ada nggak di sini 40 orang? Lebih, berarti doa ini makbul, doa ini diijabah. Jadi jangan salahin saya. Tapi kata untung yang di belakang, kata ibu tuh, untung saya mah belum bilang amin, baru bilang A doang. Selamat. Di Gunung Letik atau Jabal Sogir ada amin kagak jadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam ibu-ibu tambah senang ibu. Amin. Punya suami, suaminya tambah sayang. Amin. Pinter cari uang. Amin. Habis bulan dibeliin gelang. Kencong dibeli gelang. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Yang ketiga, ada golongan yang ketiga di kita. Jangan sampai ada kecemburuan sosial, Bu. Bapak-bapak tadi sudah didoakan. Walaupun ibu-ibu gendap dalam hatinya, ibu-ibu sudah didoakan. Ini ada golongan yang ketiga mesti kita doakan, yaitu golongan STMJ. Ada yang tanya, Ustadz STMJ itu apa? Mau tahu Bu? Mau tahu aja apa tahu banget? Cius? Ini apa? STMJ itu singkatan, S-nya sudah, T-nya tua, N-nya masih, J-nya jom. Ada apa tidak? Mana-mana? Aduh muncul mini-mini dah. Yo kita doakan yang masih STMJ sudah tua masih jomblo. Kalau laki-laki besok langsung bisa ngelamar. Kalau yang akhwat atau perempuan besok langsung ada yang ngelamar. Ya Rabbal. Tanya Huan kan paling kenceng Amina masih jomblo berarti. Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla wa syarrafa bihi al-aba'a wal jududa wa mala'a al-wujuda bi judihi 'adla hamalathu ummuhu aminatan wa la thiqala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina wa murina wa maulana وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. الآية وقال النبي إنما بعثت ليؤتى مما مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله والله تعالى ورسوله أعلم بحقيقته المراد أي بمعنى بحقيقته العبارة. حضرة المكرمون para alim ulama, para ju'ama, para asatijah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap para tokoh alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda atau juga tokoh adat, terlebih yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para orang tua, para sepuh dan bini sepuh yang mohon maaf alladzi lam yuzkar ismuhum, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, fa insyaallah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, ihtiraman atau hormat kami kepada beliau-beliau, khususnya yang sama kita hormati yaitu sahibul ma'had, yakni guru kita yang mulia, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, yakni Kiai Haji Aang Hanafi beserta istri dan keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah panjangkan usianya bi ta'atillah, Allah berkahi hidup dan kehidupannya, diselesaikan segala masalah dan urusannya, diluaskan rizkinya, dan tatkala menghadap Allah Azza wa Jalla kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal. Juga yang sama kita hormati, alhamdulillah Bu, di dalam para guru-guru, para murabbi-murabbi yang tergabung dari pengajian rumah santri, di antaranya ada Kiai Pespa, ada Kiai Tatang, ada Kiai Fardi, ada Kiai
apa imam dan semua Kiai Muhyiddin tanpa terkecuali, mohon maaf yang tidak kami sebutkan satu persatu, termasuk juga Kifayumi dan lain sebagainya, ada dari MUI, ada dari DMI, ada dari Rumah Santri, ada juga tergabung dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bogor. Semuanya tanpa terkecuali ibu dan bapak, para remajawan remajawati, para santriawan dan santriawati, rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang kalam di sini. Yang terpenting tausiah ini singkat, padat, melekat, pulang bawa berkat. Bukan berkat, barokah. Kalau yang namanya berkat mah nggak usah dipikirkan, udah disiapin sama Kiai Aam. Apalagi buat penceramah 5 kardus kayaknya tuh saya lihat di dapur. Nggak tahu tuh kardus apaan. Ya singkat, padat, melekat, pulang bawa apa sih yang namanya barokah? Nih Bu, yang namanya barokah itu begini. Ada sebagian ulama yang mengartikan barokah itu ziyadatul khair alal khair, kebajikan di atas kebaik. Orang hidup lamun diberkahkan ku Allah, kita buat contoh dina rezeki Bu. Rezeki orang anu jauh di deket eta ngaranna barok, anu hararese digampang, yang susah Allah mudah, anu saeutik Allah lobakeun. Salah. Minta rezeki yang sedikit itu Allah cukupkan. Sebab kenapa Bu? Yang namanya rezeki banyak belum berarti bisa mencukupi, benar. Contoh ibu buka salaki gajinya sebulan 20 juta. Wow, 20 juta. Eta duit 20 juta lamun dibelikan karena cendol. Dia bangunan kalolok ya, cendol. Bener mah, percaya mah geura 20 juta belikan karena cendol kabeh. Dia bisa dijadi kolam renang cendol ya. 20 juta secara hitungan finansial materi itu besar. Tapi belum tentu uang yang 20 juta itu bisa mencukupi, betul? Karena tidak barokah. Makanya yuk kita minta dari segi kehidupan kita, apapun bentuknya. Rumah tangga pengen barokah, rezeki pengen barokah, rumah tangga barokah, rezeki barokah, ilmu manfaat barokah, hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelum saya memberikan tausiah, hapunten kepada guru, kepada kiai, kepada senior abdi. Berdirinya saya di sini perlu dicatat Bu. Berdirinya saya di atas ini bukan berarti saya ini lebih baik daripada yang ada di bawah. Berdirinya saya di atas mimbar panggung ini bukan berarti saya ini lebih soleh, lebih pintar, lebih alim daripada ibu bapak yang ada di bawah. Berdirinya saya di sini melainkan tidak lain dan tidak bukan sebagai apa? Sebagai ijabah memenuhi undangan saya punya guru, murabi kami tercinta, yakni Kiai Haji Aam yang mengundang kami. Maka inilah sebagai bentuk ijabah memenuhi undangan beliau, saya bisa hadir di sini. Bukan berarti saya ini mau nasihatin ibu demi Allah. Tidak, aya niatan ngajarkan ngojai kana meri. Ai bebek mah geus lihai ngojai maya. Mudah-mudahan pendirinya saya ini sebagai apa? Anggap saja sebagai silaturahmi. Insya Allah. Baik ibu bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang kita peringati hari ini adalah apa? Maulid. Peringatan Maulid. Maulid sudah lewat Bu. Rabiul Awal kemarin sudah berlalu. Sekarang kita sudah masuk Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Tapi peringatan Maulid sampai saat ini di berbagai pelosok negeri, di perkotaan, di pedesaan, di kantor-kantor, di masjid-masjid,
di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim, bahkan di rumah-rumah. Sampai saat ini masih banyak umat Islam yang memperingati peringatan lahirnya Kangjeng Nabi. Apa esensinya daripada peringatan maulid yang kita lakukan? Yang pertama, Bu, adalah sebagai bentuk apresiasi, aplikasi, manifestasi bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk daripada rasa hatur nuhun terima kasih kita kepada Allah. Sebab kenapa? Kalau bukan karena adanya Kangjeng Nabi, maka moal aya ibu-ibu. Bener, Bu? Kalau tidak ada Kangjeng Rasul, nggak ada yang namanya ini Jabal Sogir. Nah, Jabal Sogir, Gunung Letik. Kalau bukan karena Kangjeng Nabi, nggak ada yang namanya Kabupaten Bogor. Kalau bukan karena adanya Kangjeng Rasul, nggak ada yang namanya Indonesia. Tidak ada yang namanya Amerika, tidak ada Jepang, tidak ada Cina, tidak ada negara Arab Saudi. Kalau bukan karena adanya Rasulullah. Sebab dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, punten ibu, hadis kursi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub, yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Firman Allah anu teu aya di Al-Quran disebutnya hadis kursi. Apa Allah katakan dalam hadis kursinya? Wa qala Allah Ta'ala di hadisil kursi, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, kata Allah, tidak akan aku ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi lamun Kangjeng Nabi moal aya ibu-i komode ibu punten. Yang mesti banyak terima kasih adanya Rasulullah nih kaum hawa ibu-ibu. Loh, kenapa sih Pak Ustadz yang mesti banyak terima kasih itu kaum ibu-ibu? Sebab mohon maaf Bu, dulu Bu, bareto baheula sebelum zaman Rasul lahir itu disebut zaman jahiliyah. Derajat, harkat, martabat seorang wanita tidak ada nilai harganya Bu. Bahkan zaman dulu, zaman jahiliyah, seorang laki-laki boga pamajikan bisa sampai 10-an 100 pamajikan anak. Bahkan ayah ini jelema sampai punya pamajikan lebih dari 300 Bu. Coba bayangkan, namun boga pamajikan lebih dari 300. Abdi mah kadang-kadang dalam pikir kapan sempat pakai kolornya ya. 300 pamajikan anak. Kemudian musuh hujan kieu. Ku boro-boro pamajikan 300, bukan pamajikan hiji oge, masya Allah. Hujan kieu malah hoy kadang-kadang punya 300. Bahkan zaman jahiliyah dulu Bu, seorang wanita tidak ada nilai harganya. Lamun aya salakina maut, berarti kan ninggalkeun istri anak. Iya pamajikan anak menang dikawin ku anakna. Bu, salaki ibu maut. Dulu ini cerita zaman jahiliyah nih, suami ibu meninggal. Berarti kan ibu disebutnya naon? Bukan janda, armalah. Bahasa Arabnya armalah, tapi kurang mah jendes ya. Itu jendes boleh dikawin sama anak kandungnya dulu. Masya Allah. Bahkan zaman jahiliyah dulu, saking derajat harkat wanita, martabat kemuliaannya tidak ada harganya. Ketika ada suami boga pamajikan keur-keureuneun, nyaho keureuneun Bu, hamil, tahu hamil, bunting, ngajuru, pas dibedakeun ka salakina mang pamajikan tuh ngajuru ditaroskeun ku salakina. Ari pamajikan pula cina eta ngajuruna anakna awewe apalah kita. Pas kadenge ku salakina pamajikan mamang ngajurukeun anak awewe. Apa yang terjadi ibu ketika seorang suami mendengar istrinya melahirkan seorang anak perempuan? Matanya merah, mukanya merah, merasa hina, merasa rendah, merasa terlecehkan karena istrinya melahirkan seorang anak perempuan.
lahirlah anak ini lantas dikubur hirup-hirup. Nauzubillah min. Itu dulu zaman jahili sebelum Rasul lahir. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini? Harkat derajat martabat seorang wanita kemuliaannya diangkat oleh Allah. Mana buktinya? Di antaranya mohon maaf, dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, ada sebagian mengatakan 63.663 ayat, 73.447 kalimat ada dalam satu surah. Dari 14 jumlah surah itu ada surah An-Nisa yang artinya awewe. Ada nggak dalam Al-Quran surah Ar-Rijal? Surah laki ayah bu. Hebat tak wanita? Hebat tak ibu-ibu? Diabadikan dalam Al-Quran menjadi surah An-Nisa. Ya bu, ia disebut 5 jari. Ia disebut naon? Cingir atau kelingking. Ini jari manis. Ini jari tengah dulu. Ini jari telunjuk. Ini jempol atau ibu jari. Ada nggak yang bilang ini bapak jari? Oh, ada yang bilang bapak jari sudah amat. Di hadap suku orang yang disebut indung su. Anu ngaran indung awewe apa lelaki? Ayah menyebut bapak suku. Allah. Bahkan mulianya seorang wanita, mohon maaf, di kalender setiap tanggal 21 April diperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Betul? Ayah Allah di kalender diperingati lahirnya Raden Ajeng Kartono. Kartono ayah Allah. Anu ngaran Kartini awewe apa lalaki? Awewe. Nih, Desember. Setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari Ibu. Ada nggak di kalender almanak peringatan Hari Bapak? Oh, Hari Bapak Babu. Ayahnya hari ini mulianya seorang wanita luar biasa. Sok tidak kada haram weh. Tidak kada angan maaf dan kada angan berbuat sama-sama ceras kocok orangnya. Ada disebut kue buras. Hari ngaran ibu awewe laki. Ada yang disebut paras. Disebut lagi buras bu. Ayah kue bugis. Oh ini nyebut pagis. Buras, bugis. Masya Allah, luar biasa. Lamun dina suku Cina. Lamun lelaki kan disebutnya engkoknya. Lamun awewe ini cici atau cici. So, hampir sekian persen makanan didominasi oleh kaum Hawa. Seperti makanan naon? Cilok, aci dicok, cireng, aci digo, cimol, aci di mall-mall. Aya di naon tah? Cilung, aci digu, cidu. Ayo cidu. Aya dia lima cidu. Aci diseduh. Nah, ibu suka dulu. Ai cireng mah cireng, cilok, cilor, cilu terus aya. Isukan mah jualan cidu. Bari ngider teh ibu-ibu cidu. Soalnya mau dicek saha. Nah, eta cidu, aci diseduh. Geura mun teu aku eta Bu. Oh, Cina mohon maaf, tidak ada hal yang dina awak, dina badan nih, hampir didominasi oleh wanita. Jadi sebutan apa? Ceri atau cepil. Ayat disebut pali atau cepil, papil. Ayat tuh. Ayat. Jadi disebut nabu, bujur. Orang nyebut pajurnya. Coli, bujur. Cile atau cek bapak-bapak cina aing bagian aing naon ya lelaki tong khawatir pak ayah bagian orang lamun di awewe ayah ada cile lamun di orang bagian engkau ayah korong
ayan corona. Alhamdulillah. Kulasian patena. Mulianya seorang wanita hampir didominasi dalam seni kehidupan, didominasi oleh wanita. Setiap negara itu punya ibu kota. Jakarta dinamakan ibu kota. Ada nggak yang bilang Jakarta bapak kota? Bahkan Bang Haji Roma Irama dalam bait syairnya bernyanyi, Jakarta ibu kota Indonesia, Jakarta kota kebanggaan kita, Jakarta ibu kota Indonesia. Pernah nggak ini dirubah bait syairnya sama Bang Haji? Jakarta bapak kota. Oh, canggah denge ta. Bahkan mohon maaf Bu, saking mulianya derajat seorang wanita, mohon maaf, dulu saya masih kecil Bu, sekitar tahun 80-an ada lagu update.